Hai, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada siapa di belakang? Ada Dela, terus di belakang sini ada Dila. Putar dulu. Halo, ini ada ada yang bisa tebak ini siapa? Yang pakai hitam sama yang pakai hijau. Yang tahu ini siapa? Ada calonnya ini. Calonnya siapa? Calon-calon ada DP di bawah. Dan ada calon-calonnya, Aku setuju sekali. Jangan lupa Pak. Tinggal sidang terakhir tutup. Kalian tahu yuk? Iya. Tahun lalu orang kan, Bang Magang? Semua. Insya Allah. Sudah BCN dulu aja. Iya. Aduh, baik. Mesti sidang dulu dia. Kenapa dia lebih lama? Tidak apa. Oh, Tigilang belum selesai. Baku pesannya belum. Oh iya. Si cantik Dila dan Dela, mereka kesini ditanya ini ada apa kesini, katanya jalan-jalan. Mungkin rindu ya, rindu ruangan ini ruangan selalu bikin rindu memang ya. Ada banyak kenangan. 1 tahun guys. Kalau si Dela sama Dile ini yang selalu diingat kalau sudah siang pasti geprek. Geprek uyat. Iya, Iin tidak masuk, ada pesta dia di malam. Dan Ana mau tanya ke Dela dulu. Dela, bagaimana progres kuliah? Sejauh ini Bu lancar-lancar. Alhamdulillah. Mungkin ada beberapa kendala Dalam finishingnya. Iya. Tapi sudah terlatih dengan lancar-lancar. Alhamdulillah sekarang sudah menuju skripsi ujian tutup. Insyaallah bulan ini. Itu mengangkat apa, tentang apa? Boleh tahu? Kalau saya itu mengangkat tentang fenomena apa sih namanya, pandemi COVID kemarin. Tapi terkait di objek perusahaan transportasi di Indonesia. Jadi, maksudnya dampak dari COVID itu terhadap transportasi. Pantasan tidak kelihatan di sini pengambilan data. Ambil datanya di mana? Berarti di perhubungan? Tidak, Ibu. Di mana? Bursa Efek Indonesia. Oh, datanya langsung di Bursa Efek. Bisa cerita dong, Del, gimana caranya kalau misalnya butuh data di BEJ ya, Bursa Efek. Iya, itu prosedurnya seperti apa? Siapa tahu ada nanti yang pengen dan kalau mencari data di Bursa Efek Indonesia itu, Ibu, itu apa harus menyurat dulu? Menyuratnya kemana? Kalau mau minta data ada langsung ke Pintrako di depan mall. Iya. Di situ ada City kantor, Mall kan? Ya. Di situ ada kantor pusatnya. Nah di situ kita ditanya kalau misalkan mau ambil datanya di perusahaan, di objeknya di mana, nanti disuratkan gitu. Oh, jadi itu kayak dorang kayak server begitu ya, begitu. Nanti DP maksudnya teknisnya kemana itu dorang yang informasikan mau ambil data di mana ya, begitu. Kebetulan kalau saya itu datanya itu tentang harga saham. Trading? Iya, harga saham. Nah, iya. Sesuatu yang paling membingungkan, iya, trading. Sesuai mau ambil data itu sesuai dengan yang orang mau ambil datanya. Jadi beda-beda. Ada yang mau ambil hanya nilai perusahaan saja. Kalau harga saham itu mencakup nilai perusahaan juga. Jadi dua-duanya. Jadi olah datanya itu semacam apa dia, Del? Data apanya yang diolah? Apa capaian begitu atau harga sahamnya.
Harga saham dari perusahaan maksudnya. Harga saham Oh, dari jadi setiap dia periode global tahun. ya. Nah, tapi ini yang terkait COVID, saat COVID berarti datanya ambil 2020 dari 2019 karena saya iya. ambil yang Sebelum ya, sebelum untuk dengan perbandingan. sesudah. Iya. Melihat perbandingan harga saham di perusahaan transportasi. Iya, jadi yang karena COVID itu kalau nggak salah 2019 ya, 2020. Jadi pembandingnya di 2019 ya sebelum COVID. Itu terus hasilnya seberapa besar, berapa persen tuh dampak COVID? Kalau dari hasil saya 85% tinggi Bu di Efek perusahaan dari transportasi, COVID. iya. Kebanyakan perusahaan ada sekitar dari 32 perusahaan yang saya ambil. 32 sampel ya. 32 sampel. 32 sampel yang saya ambil yang perusahaan rugi di tahun 2019. Pastilah rugi. 2019-2022 itu ada sekitar 22 perusahaan. 22 perusahaan. Itu saat COVID berarti ada 22 perusahaan yang mengalami masa-masa transisi atau pilot. Itu penelitiannya apa ada kelanjutannya setelah COVID atau cuman sebelum COVID dan saat COVID? Sebelum COVID dan sesudah COVID. Nah, ada perbandingan kan, Bu? Kalau dari saya penelitian itu tentang analisis perbedaan. Jadi mau melihat perbedaan sebelum COVID dengan sesudah COVID. Bagaimana di perbedaan ini? Apakah ada kerugian yang sangat besar di sesudah atau di sebelum? Yang pasti kalau saat COVID itu kerugian itu pasti ya, notabene kerugian pasti. Nah, itu setelah COVID kira-kira perusahaan bisa bangkit berapa persen dari terpuruk? Saat COVID itu kan terpuruk. Bahkan ada perusahaan, Bu, ada 3 perusahaan yang setelah mengalami COVID itu malahan turun, tutup, ada yang tutup. Ada yang sudah tidak beroperasi lagi. Itu 32 perusahaan kan? Nah, di 32 perusahaan itu setelah COVID berapa yang masih aktif? Sisa 26. 26 ya, berarti sisanya itu sudah bangkrut. Oke deh. Sukses ya Dela, pertahankan. Iya, sekarang kita ke Dila ya. Halo Dila, dan ada si Dila. Si Dila nih banyak yang suka nanyain ya. Banyak yang suka nanyain si Dila. Kalau ada ngonten nyebut nama Dila pasti disebut-sebut. Ya Dila sendiri untuk judul ini mengangkat tema tentang apa? Tentang? Pertanian, tentang pengaruh harga saham terhadap kesejahteraan petani di Desa Pangaya. Desa Pangaya di mana dia? Masih sini Gorontalo? Dia di Gorontalo. Oh, jadi di Gorontalo ada sawit. Ada itu. Dan Nana baru tahu ya, ternyata di Gorontalo itu ada kebun sawit. Boleh mah iya ya. Terus deal. Dia meneliti tentang kelapa sawit berpengaruh atau tidak dengan kesejahteraan petaninya. Nah, terus itu pengambilan datanya di tahun berapa? Perbandingan tahun berapa sama tahun berapa? Di tahun 2022 atau 2022, 2023. 2023. Oh iya. Terus setelah datanya diolah, tunggu ada Teh Haji. Oke, dan ini Ana sama Dila pindah tempat ya, soalnya yang punya meja si Haji Rami tadi sudah datang. Jadi pindah ke sini ya dengan latar itu dari lantai 2 ya. Ya Dila, dilanjut lagi ya, tadi ngebahas tentang ini ya. Judul dari proposal yang Dila angkat itu tentang kelapa sawit. Iya. Terus tadi sampai di mana ya? Lupa. Sampai di data tahun 2022. Oh iya. Jadi pengambilan data di tahun 2022 sama 2023 itu yang dibandingkan apa? Tidak dibandingkan, Cuman kalau melihat pengaruh, kalau misalnya harga sawit naik dan produktivitasnya naik, itu berpengaruh terhadap kesejahteraan petani atau tidak. Oh iya, jadi setelah dibandingkan antara 2022 sampai 2023 ya, apa ada peningkatan?
atau tetap stabil? Ya. Terus Dila tidak menganalisa faktor penyebab sampai sawit itu tidak mempunyai pengaruh bagi petani. Mungkin dari penjualannya atau dari kalau dari sana itu Ibu, proses penjualan itu kan ada perusahaan sawit di sana. Oh, jadi ditampung, dikumpul. Ada pengumpulnya. Koperasi begitu. Oh iya. Harga dari petani ke pengepul itu tergolong rendah Ibu. Jadi pengepul itu ambil untung, ambil habis. Oh, jadi yang diuntungkan pengumpul bukan petaninya. Oh iya. Jadi barangkali mungkin manajemen pemasarannya ya. Iya. Karena kata si Dila antara 2022 sampai dengan 2023 itu tidak ada kenaikan tingkat kesejahteraan petaninya. Ya, pengaruhnya itu tadi kan karena yang diuntungkan di sini hanya pengumpul. Terus menurut Dila sendiri, Dila yang muda, hal apa yang diharuskan oleh petani agar petani ini sejahtera kira-kira? Boleh dipotong. Tunggu kat dulu lah. Iya, jadi ternyata setelah anak nanya ke Dila, di sana tuh petani sawitnya mereka bukan yang punya lahan, tapi mereka cuman pekerja. Jadi untuk mengukur tingkat kesejahteraan mereka itu ya jelas tidaklah, karena mereka cuman dibayar, digaji, diupah. Ya, seperti itu ya. Oke. Terus menurut Dila sendiri kira-kira apa yang harus dilakukan? Petaninya harus punya lahan mungkin ya, tapi butuh modal besar ya kasihan ya. Up buat pemerintah. Bagaimana caranya agar petani sawit yang ada di Bualemo ya kesejahteraannya bisa meningkat? Kasihan juga ya, berarti mereka bukan tidak punya lahan, cuman bekerja. Ya oke Dila, semoga insya Allah dimudahkan. Ini kan sudah ujian akhir ya? Ya ujian akhirnya dimudahkan, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penguji, tidak banyak koreksi, sudah bisa dijilid dan insya Allah bisa next planning selanjutnya. Amin. Terima kasih ya Dila. Ya, dan Dila ini angkatan yang kemarin magang di sini ya, angkatan pertama magang MBKN. Ada pesan yang mau disampaikan ke adik-adik magangnya Dila? Semangat, harus rajin, Ya tuh rajin, ulang Dila. Harus apa Dila? Dengar. dapat nilai bagus. Yes. Rajin ya, harus rajin ya. Kemudian ada yang jatuh cinta. Kau lihat kesantai Alipa. Masa Oma. Mau dia apa di Alipa itu? Oh, maaf itu gitu. Oh, tidak boleh. Anak teacher. Itu ya Alifa jabat diskusi. Alifa yang jabat diskusi. Berada gara-gara.